Ya. Beliau menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada seorang muslim untuk mendekati perzinahan. Ya, perhatikan. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seorang hamba muslim dan muslimat, laki-laki ataupun perempuan, untuk mendekati yang namanya perzinahan. Dan masuk juga di dalamnya mendekati yang namanya perzinahan. Seseorang ketika berzina itu sudah berdosa, apalagi dan masuk juga di dalamnya ketika dia mendekati zina. Ya, ketemuan, surat-suratan misalnya, atau pacaran, maka itu hukumnya adalah haram. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Janganlah engkau mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Dan syariat Islam berusaha mengekang fitnah wanita agar tidak tersebar di kalangan kaum laki-laki, karena diketahui bahwasanya wanita itu merupakan salah satu pintu bagi syaitan untuk menjerumuskan laki-laki kepada kejelekan. Makanya kalau kita buka di dalam kitab-kitab hadis, ada satu hadis yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabatnya bahwasanya Bani Israel, salah satu dari Bani kekafiran, awal mula hancurnya mereka itu karena fitnah wanita. Pertama kali dosa yang menyebabkan mereka hancur sampai sekarang itu adalah karena fitnah wanita. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wattaqud dunya wattaqun nisa, kata Nabi, takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap wanita. Di sini ada dua perkara yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, seorang muslim harus takut dengan fitnah dunia, tentang jabatannya, tentang hartanya, tentang segala sesuatu yang ada di dunia, dia harus takut. Masuk juga di dalamnya wanita. Jadi Nabi telah melarang secara umum. Kemudian dari sisi yang lain, Nabi khususkan lagi menyebutkan wanita. Nabi menyebutkan wanita, menunjukkan bahwasanya wanita itu merupakan hal yang ditekankan di dalam hadis ini. Kemudian di dalam kelanjutan hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa inna awwala fitnatu bani Israil kanat fin nisa. Bahwasanya kehancuran yang pertama kali melanda Bani Israel pertama kali itu adalah karena fitnah wanita. Maka merupakan wasiat yang sangat terbaik yang saya wasiatkan kepada antum semua, para ikhwan dan para akhwat, jauhi yang namanya fitnah wanita, karena syariat Islam melarang hal tersebut. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga melarang hal tersebut di dalam banyak hadis yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hindari segala sebab-sebab fitnah yang dapat datang dan menjerumuskan kita kepada kejelekan, dan syaitan tidak akan menyerah dalam hal tersebut. Ya, laki-laki dan wanita yang berjumpa dalam keadaan bukan mahram, maka akan ada syaitan di antara keduanya sebagai pintu yang membuka mereka kepada jalan kejelekan. Makanya di dalam hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahluwan rajulun min ba'di illa kana thalithahuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan dalam keadaan keduanya itu bukan mahram, kecuali syaitan akan masuk di antara keduanya. Dan jangankan yang bukan mahram, yang mahram saja, saudara, itu diperintahkan untuk dipisah tempat tidurnya. Di dalam sebuah hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muru auladakum bis-salati bi-sab'i wadribuhum fil 'ashri wa farriqu bainal madaji. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perintahkan anak-anak kalian untuk sholat pada umur 7 tahun. Ini penekanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sholat itu merupakan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan kepada para sahabatnya untuk memerintahkan anak-anak mereka sholat di umur 7 tahun. Wadribuhum fil 'ashri, dan pukullah mereka pada umur 10 tahun. Ya, dipukul anak-anak tersebut pada umur 10 tahun, padahal mereka belum balik, namun dipukul jika mereka tidak melaksanakan ibadah salat. Kemudian dalam kelanjutan hadis kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wafarriqu bainal mabadi," dan pisahkan tempat tidur mereka antara laki-laki dan perempuan. Ya, walaupun hadis ini juga masuk memisahkan antara laki-laki dan perempuan, karena tidak kita ketahui bersama di zaman sekarang, ya, jangankan fitnah wanita, ada beberapa orang di luar sana itu terfitnah dengan sesama jenis. Laki-laki suka dengan laki-laki dan perempuan suka dengan perempuan, dan ini haram, termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau laki-laki dan wanita saling suka kemudian mereka menikah, maka ini masih ada sisi penghalalannya. Namun kalau sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, walaupun mereka menikah, maka tidak akan ada sisi halalnya. Perempuan menikah dengan perempuan, tidak ada juga sisi halalnya. Bahkan mereka dibunuh di dalam Islam. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man wajadtumuhu ya'malu 'amalan qaumi Lutin faqtul fa'ila wal maf'ula bihi."
Jika seandainya di antara kalian para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjumpai suatu kaum yang mereka melakukan amalannya kaum Nabi Lut, melakukan homoseksual, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dan perempuan, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fatul fa'ila wal maq'una bihi." Bunuhlah pemeran laki-lakinya dan pemeran perempuannya. Ya. Dan syariat Islam juga salah satu bentuk yang mereka ada di dalam peraturan Islam agar tidak tersebarnya fitnah wanita di dunia adalah dengan melarang wanita untuk keluar dari rumahnya. Jadi asal tempatnya wanita itu di dalam rumah kecuali ada udzur. Ya, jangan ketika liburan kita sibuk pergi ke mall misalnya, ke pasar atau tempat-tempat yang penuh dengan keramaian, maka itu tidak dianjurkan karena disebutkan bahwasannya waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita dan jangan kalian keluar kecuali waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian wahai para wanita dan jangan kalian berdandan sebagaimana dandanannya orang-orang jahiliyah terdahulu. Dan kita ketahui orang-orang jahiliyah, orang-orang masa kebodohan yang hidup sebelum datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka dipenuhi dengan kebodohan sehingga mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bisa memahami dari beberapa dalil yang saya sebutkan bahwasanya tempat wanita itu di dalam rumah. Ya, tempat wanita itu di dalam rumah. Adapun kalau wanita itu ingin keluar karena uzur, maka itu diperbolehkan di dalam syariat. Namun kalau kembali kepada hukum asal, wanita itu tempatnya adalah di dalam rumah.